Terima kasih Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Dialog kembali kami lanjutkan. Masih bersama saya Pak Maru dan juga Mas Nowo Ya. dari tim Pramdul di Ya. sini yang senyum-senyum dari tadi. Karena sampai jam segini juga kami masih belum menerima informasi. Gugatan sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Pak Maru, saya ingin bertanya terkait dengan netralitas dari MK sendiri, mengingat ini menjadi sorotan begitu banyak masyarakat dan ini bisa dibilang kasus yang politis begitu ya. Apa yang menjadi tantangan MK ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini? Ya, saya kira tantangannya adalah bagaimana mempertahankan independensi dan imparsialitas itu. Independensi artinya dia bebas dari tekanan, bebas dari godaan, bebas dari iming-iming kan. Tentu saja kalau di masa lalu, dan saya kira pemilih atau putusannya nomor 90 sudah menggambarkan itu tentang Gibran kan, bagaimana sebenarnya juga ketua MK itu yang melanggar ketentuan tentang menghindari konflik of interest harus mengundurkan diri tidak dilakukan itu, itulah salah satu faktor yang sangat menekan atau mendorong independensi hakim itu terpinggirkan. Barangkali kalau kita lihat itu percaturan antara 5-4 putusan MK itu bisa tergambar di situ. Kalau saya melihat, karena saya melakukan audit sendiri terhadap putusan MK nomor 90, saya melihat bahwa ada pengaruh di situ dari katakanlah dari orang tertentu terhadap hakim-hakim yang bisa membungkus dirinya dengan menyatakan dissenting opinion, concurring opinion. Tetapi kalau kita lihat itu di dalam soal independensi, sekarang ini sesudah peristiwa apa yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan terhadap ketua itu sebenarnya cukup berat toh. Tetapi bahwa seorang ketua tidak mengundurkan diri karena sudah dinyatakan dia salah dan melanggar etik begitu, ya itu menjadi hal tersendiri. Tetapi sejak itu pelajaran, minus ketua saja misalnya, bukan ketua lagi dia sekarang Pak Anwar, minus itu saya percaya bahwa mereka akan berusaha betul mempertahankan independensinya sedemikian rupa. Apalagi di bawah pimpinan katakanlah yang relatif baik itu seperti Pak Anuskar, ketua MK sekarang, didampingi oleh mereka yang keras mempertahankan independensi MK dan waktu marwah Pilpres. MK ya yang Marwah sempat MK tercoreng. itu, ya. Sehingga akan ada pengaruhnya dari yang baru masuk juga saya kira akan mengikut. Tetapi doktrinnya memang begitu. Oleh karena itu keberadaan sekarang Dewan Etik secara tetap, Majelis Etik di Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Dewa Gede Palguna, sekarang dia baru profesor ini, mungkin kemarin dulu itu baru dikukuhkan itu, saya melihat mereka secara permanen di Mahkamah Konstitusi dia akan mengamati semuanya. Mereka adalah orang-orang yang integritasnya tinggi. Baik, jadi menurut Anda MK tidak dalam pengaruh ataupun tekanan politik saat ini? Tidak akan. Meskipun masih ada paman di sana? Ya meskipun ada paman, dia tentu kehilangan pengaruh karena peristiwa yang lalu itu, dan semua orang tentu akan menghindarkan terperosok ke lubang yang sama dua kali kan. Baik. Oke. Apakah Pak Maru sedari awal sudah bisa menerka, sudah bisa melihat akan ada sengketa pilkada seperti hari ini, atau Anda juga cukup kaget? Oh, kalau saya nggak kaget karena biasanya juga semua orang berusaha untuk jadi pemenang kan. Meskipun jadi tahu ya? bukit yang mau dipanjat sangat tinggi, dia tetap berusaha. Itu yang menyebabkan juga kesulitan tersendiri bagi pasangan calon, karena sumber daya untuk itu tentu akan besar kan. Sehingga kadang-kadang di tingkat terakhir dia menaruh harapan yang tanpa landasan, yang kita katakan harus didasarkan pada alat bukti. Tetapi kadang-kadang itu pasangan calon itu sendiri meskipun sudah dinasihati oleh penasihat hukum, kita mengalami kegagalan untuk memenuhi standar bukti yang diminta oleh MK itu, dia tetap maju terus gitu lah. Itu bahaya. Oke, Mas Nowo sendiri melihat bahwa tim paslon 1 ini sebenarnya hanya memperkarakan selisih 0,07%, sehingga menghendaki adanya pemungutan suara ulang. Nah itu kan angkanya kalau dikonversi tidak lebih dari 3.000 suara. Itu ada dari tim Pramdul sendiri ada kekhawatiran nggak sih? Iya, saya ulang kembali ya Mbak, artinya memang yang menjadi dasar acuan kita adalah hasil C1 rekap
yang mana dari awal perhitungan sampai sekarang itu tetap sama dan sudah dianggap sebagai Hanya itu hasil yang saja? pas. Ya, artinya kita juga punya saksi-saksi yang akan menguatkan, kita juga punya bukti-bukti, ya itu nantilah ya kalaupun memang sampai ke persidangan ya itu nanti akan dibuka. Cuman saya nggak bisa jelasin di sini. Tapi artinya selain kita punya C1 rekap, kita juga punya saksi-saksi, kita punya bukti-bukti juga yang menguatkan kalau hasil itu ya adalah benar. Oke, kalaupun hasil itu benar, tapi ketika tim paslon 1 itu menganggap kalau ini bukanlah satu bentuk sistem demokrasi yang baik, ya, partisipasi pemilih rendah, sehingga disarankan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Dari aspek apapun intinya tim paslon nomor 1 ingin jika gugatan ini diterima MK. Apakah dari tim Pramdul ini sudah menyiapkan alat-alat untuk menangkis ataupun untuk menanggapi gugatan dari mereka? Ya, yang pertama kita sudah punya tim hukum yang diketuai oleh Pak Todung Mulya Lubis. Kita juga punya tim hukum yang expert di bidangnya, mungkin Pak Amaru juga tahu gitu ya. Nah, di samping itu kalau bicara tingkat partisipasi publik dikaitkan dengan hasilnya yang mereka tidak hendaki, artinya kekalahan mereka, artinya kita nggak bisa bicara tentang Pilkada DKI doang nih, Mbak. Karena tingkat partisipasi ini semuanya rendah. Berarti kalau bicara Pilkada DKI mau diulang, apakah Sumut mau diulang? Banten mau diulang? Jabar mau diulang? Jateng mau diulang? Kan nggak begitu. Tapi gitu. dalam sejarah Jakarta, yang kali ini yang terendah. Betul. Dan itu memang sudah diamini oleh masing-masing stakeholder gitu ya, termasuk KPU gitu. Menjadi refleksi sendiri bagi KPU kenapa tingkat partisipasi rendah. Kan banyak faktor, Mbak. Memang betul tadi yang disampaikan Pak Maru, orang tuh sudah agak jenuh. Di tahun ini kita sudah melewati Pilpres, kita sudah melewati Pileg, sekarang Pilkada juga gitu kan ya, ditambah teman-teman ini kalau terkait dengan C1, C6 mereka tidak merasa terundang, kan sebenarnya mereka bisa datang dengan KTP. Dan apakah yang tidak datang ini sudah pasti milih 01? Kan itu enggak juga. Bahkan kita pun mungkin dirugikan dengan orang-orang tidak hadir itu. Artinya tingkat partisipasi ini yang rendah ini tidak hanya mempengaruhi hasil dari paslon 01. Bisa juga ke kami, bisa juga ke paslon 02. Jadi sebenarnya kita di dalam kondisi yang sama. Gitu, Mbak. Oke, jadi Anda menilai jika KPU telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, meskipun karena dalam hal ini yang dituduh bukan hanya saja dari tim Pramdul, tapi juga KPU yang dituduh melakukan kecurangan ya. Dan sehingga Anda merasa jika ya sebenarnya setiap pihak ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya, betul. Bahkan kalau merujuk ke data KPU terkait C6 itu yang terdistribusi itu sudah 90%. Yang 10%-nya itu ada orang yang sudah meninggal, tidak terdaftar, tidak dikenal, atau memang sudah pindah domisili. Artinya 10% itu kan ya bisa lah dianggap sebagai faktor yang lain gitu kan ya. 90% sudah tersebar, tapi masyarakat tidak tertarik untuk datang. Sebenarnya ini jadi koreksi juga bagi kami, teruntuk partai-partai politik juga kan, karena partai politik ini kan di kubu sebelah kan banyak, ada 14 partai, kok mereka nggak bisa menghimpun orang untuk datang? Itu kan jadi pertanyaan, sedangkan kami cuma satu partai pengusung dan satu partai yang non-legislatif. Artinya gitu loh, Mbak, itu jadi refleksi juga bagi kami. Berarti pendidikan politik ini kan penting, bahwa masyarakat memang terutama generasi-generasi muda ya untuk datang ke TPS untuk menentukan suatu pilihannya. Yakin KPU sudah adil, jujur dan transparan, termasuk Jateng. Kalau kita kan bicara itu lain KPUD. cerita ya. Kita bicara KPUD Jakarta. Sekarang masih menunggu-nunggu gugatan dari Ridho ya. Bagaimana reaksi dari pendukung dari Pramdul ini sendiri? Apakah mereka masih tetap semangat atau justru mereka sedikit khawatir dan sedikit terguncang begitu? Iya. Kalau kebetulan aku tuh beberapa hari mendatangi syukuran-syukuran warga nih, Mbak. Syukuran-syukuran warga yang mereka bikin tasyakuran kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Dan di lapangan, di bawah, itu antusiasme warga ya masih sama. Mereka memang meyakini bahwa Mas Pram Bang Dul itu menang satu putaran. Jadi adapun dengan kaitan dengan gugatan-gugatan ya mereka, ya kita masih satu suara, satu nafas bahwa kita menang. Gitu. Jadi ya nggak terpengaruh lah dengan basis-basis pemilih ataupun warga-warga yang memang menyatakan dukungan ke Mas Pram dan Bang Dul. Oke, jadi mereka tidak terganggu dengan adanya gugatan ini ya, karena kan memang menjadi headlines di beberapa hari ini ya, Pak Maru ya. Ya namanya juga itu menjadi pusat perhatian sekarang karena keputusan KPU itu tentu akan menentukan siapa yang bisa
di mana di balai kota kan. Dan juga 2029 mungkin nanti ya. Iya. Pak Maru, seperti apa kira-kira dampak keputusan MK ini terhadap stabilitas politik? Ya saya kira sepanjang dia berjalan di jalurnya secara konstitusional, bahwa dia telah menguji permohonan itu dengan standar pembuktian yang diharuskan, maka siapapun yang ditentukannya kalah atau menang, misalnya juga dia menyatakan bahwa pasangan nomor 3 adalah seharusnya tidak ada di sana, sepanjang dia ada di jalur yang disebutkan dalam konstitusi, tidak ada konflik of interest seperti putusan nomor 90, tidak ada dampak apa-apa yang kita akan temukan. Tetapi yang harus menjadi perhatian sekarang itu dalam arena permainan ini sebenarnya, itu yang menjadi pusat ukuran itu adalah permohonan itu pemohon itu menunjukkan ada kesalahan penghitungan suara. Dan kemudian dia harus menunjukkan penghitungan suara yang mana yang benar yang diajukannya kan. Dan itu adalah pusat dari segala kesulitan itu. Kalau kita katakan tadi formulir C6 itu menjadi masalah, di samping soal itu tanggung jawab juga ada pada Bawaslu, tetapi juga seperti ini adalah kita tidak bisa mengasumsikan ada 1 juta formulir C6 tidak tersalurkan, itu tidak bisa kita asumsikan berpihak atau akan memilih pasangan nomor 1 kan. Itu tentu juga aspirasi politiknya bisa berbeda-beda, dan itu adalah suatu asumsi atau katakanlah dugaan yang bisa terbuka dan tidak bisa dihitung bagaimana simpati daripada pemilih yang tidak dapat C6. Apalagi kalau kita katakan putusan MK di tahun 2008 mengatakan bahwa tidak menjadi ukuran itu panggilan itu, tetapi adalah warga negara yang sadar hak konstitusionalnya untuk memilih, dia bisa membawa KTP dan paspor. Saya kira jadi itu yang kira-kira menjadi Pak Maru, soal. apa saja bentuk pelanggaran ini kira-kira yang bisa dijadikan dasar gugatan ke MK? Ya tentu satu ya kesalahan perhitungan. Itu yang paling pokok, bahwa perhitungan yang dilakukan itu secara berjenjang tidak benar kan. Mereka bisa buktikan, tetapi untuk membuktikan berapa TPS di Jakarta ini ya 15.000 untuk membuktikan itu, kalau dari awal kita misalnya ada orang yang pergi ke medan berjuang itu dengan keyakinan penuh sehingga dia lalai dalam banyak persiapan kan. Dan saya menduga pasangan nomor 1 itu merasakan dirinya sebagai pemenang sehingga tidak mempersiapkan di atas apa-apa. kertas, sehingga sedikit lalai lah. Oh kita akan lengah. Dan di sini bentuknya itu adalah di TPS itulah semua kuncinya ini, dan formulir C1 dengan bukti-bukti yang kita lihat dari apa yang bisa dilihat saksi di sana, dan kemudian itu di dalam keberatan-keberatan yang diajukan dengan bukti-bukti yang sah. Itu tentu tidak mudah 15.000 kita menghimpun ini kan. Meskipun tadi selisih yang dia akan dipersoalkan adalah berapa itu? 3.000. Ya, 3.000 itu. Ya, suara. itu adalah untuk mencapai itu, tetapi melalui satu proses pembuktian yang ratus ribu tadi. Jadi itu tidak mudah sama sekali. Tapi ya saya kurang tahu bagaimana kesiapan daripada pasangan nomor 1. Ya kita lihat sajalah, tetapi sepanjang MK tidak menyimpang, kalau saya siapapun yang dinyatakan pemenang is okay. Asal fair. Asal fair kan, berdasarkan hukum. Tetapi jangan ada campur tangan intervensi dari kekuasaan dan tidak ada kontrolnya, ya kan? Termasuk Bawaslu di masa lalu tidak melakukan tugasnya kalau menurut saya. Tapi sekarang tidak ada masalah itu. Baik, kita tunggu, tapi kita jeda dulu, kita akan lanjutkan. Pak Maru, Mas Nowo, tetaplah bersama kami di NTV Prime.